Shalom sahabat wanita yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, sebab Dia adalah harapan kami. Kami percaya setiap janji-Mu, Tuhan. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku termengerti dalam hidup ini, firman-Mu selalu menerangi hidup kami, Tuhan. Firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Mari sahabat wanita nyanyikan dari awal. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Katakan Kau berharga bagi kami, Tuhan. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua.
kasih Tuhan, terima kasih. Kau sangat berharga Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kau adalah jaminan setiap hidup kami. Sebentar kami akan mengisi diri kami Tuhan dengan firman-Mu. Urapi kami semua agar kami dapat mendapatkan firman-Mu dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian dan penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sahabat wanita. Malam ini kita akan belajar mewariskan iman pada anak-anak yang Tuhan percayakan. Kita sudah bahas selama beberapa minggu dan hari ini saya akan melanjutkan. Mewariskan iman adalah suatu keharusan, bukan pilihan ya. Kita harus bisa mewariskan iman percaya kita kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Bersama-sama kita akan lihat Ulangan pasal yang ke-6, kitab Ulangan pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ayat 6 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Orang tua harus memperhatikan apa saja yang Tuhan ajarkan. Untuk apa? Di ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Orang tua harus memperhatikan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi di ayat yang ke-7 untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Dan untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita tidak bisa sekali ya. Saya pakai istilah Jawa ya, lebih baik doer sekarang waktu anak kita kecil daripada nanti ya. Kalau dari kecil kita mengajarkan kepada anak-anak kita, nanti sudah besar enak, sudah tidak usah banyak omong, karena kita sudah menanamkan satu dasar kepada anak-anak kita. Nah, untuk mengajarkan kepada anak-anak, tidak ada anak yang super ya, diajarin satu kali langsung ngerti, langsung nurut, begitu tidak ada. Dikatakan di ayat yang ke-7, kamu harus mengajarkannya berulang-ulang. Tidak cukup sekali, 2 kali, nggak cukup 2 kali, 3 kali. Kita ajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang ya. Dan kita harus membicarakannya. Membicarakan apa? Ketika kita bersama dengan anak-anak, kita harus membicarakan tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Kita ajarkan kepada mereka ya. Nah, di sini dikatakan rinci sekali ya, kau harus membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Ketika duduk, kita harus omongkan semua itu. Ketika kita dalam perjalanan, kita omongkan itu. Apabila kita berbaring, apabila kita bangun. Jadi setiap saat kita ajarkan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Kita ceritakan kepada anak-anak kita betapa dahsyatnya Tuhan itu. Saya ingat ya, waktu anak saya masih kecil, saya boncengin motor ke sekolah. Ketika antar sekolah, saya cerita tentang Tuhan. Saya ajarkan kasih kepada anak saya. Saya ajarkan banyak hal ya, seperti yang firman Tuhan ajarkan. Tidak hanya itu, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Kalau diikat di tangan, mau tidak mau kemanapun kita bawa. Maksudnya begitu ya, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, itu harus melekat di dalam hidup kita. Dimanapun kita ya. Kita tidak lepas dari itu. Banyak orang ingat hukum Tuhan ketika dia ada di gereja, tapi ketika dia keluar dari gereja, dia sudah melupakannya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus memperhatikan, mengingatnya, dan mengajarkannya kepada anak-anak kita kapanpun.
Dan kita pun harus gitu ya, hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu harus melekat di dalam hati kita. Nah, beberapa minggu ini kita sudah belajar dari beberapa orang yang rohani, tapi dia gagal mewariskan iman percayanya kepada Tuhan. Yang pertama kita belajar dari Imam Eli yang gagal. Dia tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Dia loba, dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 2. Coba kita lihat sebentar ya, 1 Samuel pasal yang kedua di ayat yang ke-29. 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-29. Dikatakan, mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelianku. Imam Eli ini seorang yang suka makan. Jadi ketika dia melihat korban persembahan ya yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan, wis gak serantan gitu ya, wis pengen ngambil, dimasak yang enak dan dimakan. Itu menghasilkan sesuatu yang tidak baik ya. Anak-anaknya juga begitu. Persembahan yang dibawa oleh jemaat yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan diambil dulu ya. Yang enak diambil, sisanya dipersembahkan kepada Tuhan. Anak-anaknya hidup tidak baik. Kenapa? Karena tidak ada teladan yang baik. Imam Eli memberikan contoh yang tidak baik, otomatis anak-anaknya melakukan hal yang sama. Guru kencing berdiri, anak kencing berlari. Guru lakukan satu kesalahan, anak-anak lebih dari itu. Itulah anak-anak Eli. Sayang sekali ya, Eli gagal mewariskan iman percayanya kepada Tuhan, bahkan membuat anak-anaknya berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Nabi Samuel. Ya, Samuel ini sejak kecil dia sudah dididik akan hukum-hukum Tuhan. Dia ada di bawah didikan Imam Eli. Karena orang tuanya menyerahkan Samuel ini untuk menjadi nasir Allah. Nah, Samuel bertumbuh dengan baik, bahkan ketika dia masih kecil pun dia sudah bisa dengar suara Tuhan. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan sebagai hakim di Israel. Nah, apa yang dilakukan oleh Samuel ini? Karena dia sebagai hakim, dia harus berpindah dari kota yang satu ke kota yang lain. Bahkan ketika dia kembali ke tempatnya di Rama, dia pun masih menjalankan tugasnya. Karena sibuk, karena salah menentukan prioritas ya, maka anak-anaknya tidak bertumbuh seperti dia mengasihi Tuhan. Karena itu ketika Samuel digantikan oleh 2 anaknya menjadi hakim atas Israel, maka bangsa Israel menolak kehadiran 2 anak Samuel ini. Ya, karena mereka tidak baik, mereka mengejar suap, mereka memutarbalikkan fakta dan membuat bangsa yang dikasihi Tuhan ini akhirnya berdosa. Mereka meminta seorang raja, padahal selama ini yang menjadi raja, yang memimpin mereka yaitu Allah sendiri. Nah, karena tidak bisa menentukan prioritas, sudah di rumah tapi masih saja melakukan pekerjaan-pekerjaan rutinnya, menjadi hakim atas Israel. Itu membuat dia tidak sempat ajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak-anaknya, tidak sempat ajarkan takut akan Tuhan kepada anak-anaknya, dan anak-anak bertumbuh dengan karakter yang tidak baik. Yang ketiga, kita belajar dari Raja Daud. Raja Daud pun gagal mewariskan imannya kepada Tuhan. Sama karena sibuk ya. Bayangin tidak sibuk kayak apa. Daud ini istrinya 8, bundiknya 10 ya. Sibuk urusin istri-istri, dia gak sempat urusin anak-anak. Bahkan satu anak dia gak pernah tegur begitu ya. Anak ada masalah juga dia gak selesaikan dengan bijaksana, dia gak nasihati anak-anaknya, dia cuma marah begitu. Dan apa akibatnya? Anak-anak Daud gak karu-karuan ya. Ada yang memperkosa saudara tirinya, kakaknya gak terima, dibunuhlah yang memperkosa ini. Daud gak berhasil.
mewariskan imannya. Dia seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, tapi sayang sekali dia tidak membawa anak-anaknya untuk dekat dengan Tuhan. Tidak seperti Abraham, ya. Minggu depan kita akan belajar tentang Abraham. Abraham biasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia ajarkan itu kepada anaknya. Dia bawa anaknya mempersembahkan korban. Apa buktinya? Ketika anaknya akan dipersembahkan, Tuhan mintakan anaknya untuk dipersembahkan, anaknya bilang sama bapaknya, mana korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan? Dia ngerti kan? Nah, tidak seperti Raja Daud. Raja Daud tidak membawa anak-anaknya hidup dekat dengan Tuhan. Hanya dia sendiri yang dekat dengan Tuhan. Hanya dia yang melayani Tuhan. Anak-anak, yang penting orang tuanya, ya sudah diwakili orang tuanya. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, anak-anaknya tidak melayani Tuhan. Karena apa? Karena tidak diajar. Jangankan diajar melayani Tuhan, dibawa mengenal Tuhan pun enggak, begitu ya. Saya banyak jumpai orang-orang Kristen tidak ajarkan anaknya berdoa, maka tidak diajari berdoa, tidak diajarkan hidup dekat dengan Tuhan. Karena itu malam hari ini saya akan lanjutkan dengan anak-anak Skewa yang gagal dulu ya. Nah, memang saya pernah bahas tentang Eunike dan Lois ya, yang bisa mewariskan iman percayanya kepada Tuhan. Anaknya jadi memiliki iman yang murni seperti mereka. Tapi hari ini saya ingin kita belajar dari anak-anak Skewa ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 sampai 20. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 13 sampai 20. Perikop ini anak-anak Skewa. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpai kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal ini ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Nah, kita akan belajar dari Skewa. Skewa punya 7 orang anak, dan Skewa adalah imam kepala Yahudi. Dia adalah seorang yang memiliki pengaruh besar di dalam masyarakat, juga di dalam agama Yudaisme. Dia pemimpin sinagog, dia kepala rumah ibadah. Dia seorang yang terhormat ya, dan seorang imam kepala. Dia adalah seorang yang sangat berpegang kepada Taurat, kepada kitab perjanjian lama ya. Jadi mereka hidupnya benar-benar ya, menuruti Taurat, hidup di dalam hukum-hukum yang ditulis di dalam Taurat Tuhan. Nah, mereka adalah orang-orang yang menolak berbagai macam okultisme ya, klinik, sihir dan sejenisnya. Itu kekejian bagi Tuhan. Nah, mereka pasti sering mengajarkan kepada jemaat. Tetapi anehnya ya, kalau orang tua ajar kepada jemaat, anak-anak juga dengar, anak-anak juga tahu. Dan biasanya anak-anak itu peniru yang ulung. Kalau orang tuanya ajarkan ini, dia juga akan lakukan itu. Tetapi tidak demikian dengan anak-anak Skewa. Ayahnya begitu patuh kepada Taurat, yang menentang segala jenis klinik, sihir dan lain sebagainya, karena itu kekejian bagi Tuhan.
tetapi justru anak-anak Skewa ini menjadi tokoh okultisme pada waktu itu, ya. Dan mereka terkenal di Efesus. Nah, mereka melakukan praktek sihir, mereka adalah tukang-tukang jampi, mereka adalah dukun, ya. Kalau ada orang kerasukan, ada orang sakit, maka mereka diminta datang untuk mendoakan orang-orang itu, untuk mengusir setan, bukan untuk mendoakan, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh 7 anak Skewa ini, ya? Nah, yang dilakukan oleh 7 anak Skewa ini, suatu hari dia melihat apa yang dilakukan oleh Paulus, dia ikut-ikutan, ya. Dia tidak dididik di dalam hukum-hukum Taurat. Dia tidak dididik di dalam pengenalan akan Tuhan, bahkan pengenalan akan Yesus, ya. Tetapi dia hidup sebagai orang-orang yang murtad, orang-orang yang menentang kebenaran. Nah, suatu hari dia ikut-ikutan Paulus, ya. Ketika Paulus usir roh jahat, dia dengar, oh, pakai nama Yesus. Nah, suatu hari dia di ayat yang ke-13 dikatakan mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Ketika ada orang yang kerasukan roh jahat, dia berkata, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Bukan demi nama Yesus yang dia tahu, yang dia kenal, tapi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, ikut-ikutan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari anak-anak Skewa ini? Sahabat wanita, kita harus didik anak-anak kita mengenal Tuhan. Jangan hanya wariskan agama Kristen kepada anak-anak kita, tapi yang harus kita wariskan adalah iman kita. Bagaimana kita membawa anak-anak kita beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita membawa anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, mengajar mereka, menaruh harap mereka kepada Tuhan, mengajar mereka untuk memiliki pengalaman dengan Tuhan. Saya didik anak saya dari kecil bukan sebagai anak pendeta, tapi saya bawa anak saya mengenal Tuhan. Saya ajar anak saya untuk mengenal siapa Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini, dan meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Saya tidak lupa, ya, ketika anak saya masih kecil, kalau kami pergi ke rumah mama itu lewat Kerampung, ya, Kapas Kerampung. Nah, di situ ada orang jual sepeda, namanya anak kecil, ya, pasti pengen. Dia tuding sepeda, dah, ngomong belum lengkap, tapi bisa punya keinginan. Apa yang saya ajarkan? Saya tidak bilang sama anak saya begini, nak, nanti ya kalau mama punya uang, mama belikan. Saya nggak pernah janjikan seperti itu. Ketika anak saya menginginkan sepeda, saya ajar anak saya berdoa. Ayo berdoa, minta sama Tuhan. Ya, saya ajar bagaimana dia berdoa, menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Begitu juga dengan yang lain, pingin Nintendo, saya bisa beliin. Tapi saya ngomong sama anak saya, ayo belajar minta sama Tuhan. Kalau mami yang kasih, yang beliin, mami beliin satu. Tapi kalau kamu minta sama Tuhan, Allah itu dahsyat dan luar biasa. Betul, ketika dia berdoa, suatu hari dia dapat Nintendo dari kakak saya. Kakak saya pulang dari Cina, ya, yang satu pulang dari Cina, yang satu pulang dari Singapura. Mereka kasih oleh-oleh yang sama, Nintendo. Tidak cuman itu, kami dulu ngantor, ya, numpang di tempat Pak Halim. Dia pergi dan dia pulang bawa oleh-oleh Nintendo. 3 Nintendo didapat oleh anak saya. Dia lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Dia lihat janji Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar doa dan menjawab lebih dari yang kita minta dan doakan. Dia mengalaminya, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tidak seperti itu, ya.
hanya mewariskan agama. Kalau agama lain punya anak begitu-begitu anaknya lahir, maka bapaknya harus mengajari gitu ya. Nah, didoain. Orang Kristen ikut-ikutan. Anaknya lahir. Nah, diserukan, didengungkan pengakuan iman rasuli. Aku percayakan. Lah untuk apa? Tidak seperti itu. Yang kita wariskan bukan mantra, bukan tetapi yang kita wariskan adalah iman kita. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita hukum-hukum Tuhan. Kita ajarkan kepada anak-anak kita nilai-nilai iman Kristen. Ajarin anak tentang kasih. Ajarin anak tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Dan itu dia alami di dalam hidupnya dan dia praktekkan. Saya pernah cerita ya, suatu hari saya jemput anak saya, ada seorang ibu datengin saya. Lalu saya masih masukkan motor ya, dia bilang, Cik, oh mamanya Hizkia ya? Oh iya, gitu ya. Kenapa? Si pendeta ya? Nah, saya bingung, ini apa? Ini mau cari gereja atau gimana? Ternyata apa yang terjadi, saudara? Anak ibu itu pukul anak saya. Dan ketika dipukul dan kesakitan, anak saya tidak bales. Anak saya dari kecil itu gemuk. Lahirnya sih normal 3,1, tapi bertumbuh dengan cepat. Nah, waktu dia playgroup dia lebih besar dari teman-temannya. Waktu dia TK sama lebih besar. Nah, kalau dia dipukul terus bales, iso KO anak wong, saudara. Tapi ketika dia kesakitan, dia pegang perutnya. Dia bilang dalam nama Yesus sembuh. Orang tuanya lihat kaget, ini mesti anak pendeta ini. Wis gak bales tapi doa no. Dia bilang maaf loh Cik, tadi perutnya Hizkia sakit, tapi sudah dia doakan, katanya begitu. Saya ketawa, saudara. Saya bersyukur, saya bangga punya anak seperti itu. Tidak terjadi begitu saja. Harus diajarkan hukum-hukum Tuhan. Harus diajarkan nilai-nilai iman Kristen itu bagaimana, sehingga dia punya pengalaman. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita didik anak kita dari masa mudanya, maka sampai kapanpun dia tidak akan hilang iman percayanya kepada Tuhan. Tapi seringkali kita tidak lakukan itu ya. Kita tidak ajar anak kita berdoa, kita tidak ajar anak kita mengenal Tuhan. Nanti kan dia masih kecil, nanti gede ngerti dewek, tidak ada, saudara. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mewariskan iman kita, mengajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak kita, ya. Jadi tidak seperti anak-anak Skewa ini. Jadi kita harus ajarkan. Nah, saya ingin ingatkan ya, karena kita ini berasal dari gereja aliran karismatik. Nah, maka banyak kali kita berdoa dalam bahasa roh. Ini bahaya, saudara. Kalau kita tidak ajarkan kepada anak kita maksudnya, kita beri anak kita pengertian apa yang kita lakukan. Kenapa? Tadi saya bilang anak-anak itu adalah peniru ulung. Kalau kita tidak jelaskan, dia ikut-ikutan. Ketika kita berbahasa roh, dia dengarnya sandal lawas. Nah, nanti dia ikut-ikutan sandal lawas tanpa dia mengerti. Saya banyak kali lihat anak kecil ya, kalau di gereja begitu ya, mamanya berdoa nangis, dia inceng begitu karena dia nggak ngerti. Nah, orang tua harus jelaskan. Saya kalau doa sering nangis. Saya nggak tahu juga kenapa. Saya ini orangnya keras gitu ya. Tapi kalau saya datang kepada Tuhan, mengingat kasih Tuhan, seringkali tidak bisa tahan air mata. Terlalu besar kasihnya di dalam hidup ini. Terlalu besar cintanya. Terlalu ajaib perbuatannya. Makanya saya sering nangis begitu ya. Terharu, ya Tuhan ini kok cek baik. Hari-hari ini 8 hari berturut-turut. Saya tidak tahu, saudara, tidak ngerti kenapa ini terjadi ya. Hari pertama ada seseorang mengirimkan ini ya, hand sanitizer untuk spray, semprotkan di spray, baunya wangi tapi menghilangkan virus begitu. Saya pikir ya kebetulan. Hari kedua
seorang memberkati saya, dia transfer sekian kepada saya. Saya pikir, ya kebetulan ya, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, tiap hari ada orang kirim sesuatu. Bayangin gak nangis kayak apa saudara. Lama ya saya gak makan Bali bandeng. Terakhir makan sebelum saya menikah, mama saya yang bikin. Nah setelah saya menikah, saya gak pernah bikin Bali bandeng. Suatu hari pingin dan saya bikin, gak enak saudara. Nah kok gak seperti mama saya bikin ya, gitu ya, kurang enak begitu. Saudara, apa yang terjadi? Ketika saya pingin begitu ya, cuman pingin, saya tidak berdoa minta Bali bandeng saudara. Cuman mikir, yo lama ya tidak makan, tiap hari bikin tidak enak. Baru mikir kepingin, tiba-tiba kakak saya datang saudara. Dia ting gitu ya, pagi-pagi kami habis doa pagi. Saya bilang, oh pokoknya isu-isu, Bali bandeng. Saya kaget saudara, Bali bandeng gede banget. Waduh puas makannya. Dan cuman itu saudara. Saya pingin bikinin seseorang rawon ya, tapi saya malas ngulek begitu. Tangan saya udah ini ya, beberapa waktu itu kaku, nggak bisa genggam. Kalau ngulek kan nggak enak. Nah kalau di blender saya nggak suka. Saya pingin bikinin seseorang. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada orang yang kasih bumbu rawon. Dan besok lanjut begitu ya, ada aja. Itu membuat saya gak bisa tahan air mata saya. Saya menangis bukan karena penderitaan. Kok cek soroe, kok cek nelongsoin, enggak saudara. Tapi saya merasa betapa baiknya Tuhan itu. Saya tidak pernah kejar berkat. Saya melayani, tidak cari duit, keluar duit iya. Nah terus duitnya sopo? Ya duitnya Tuhan. Firman Tuhan bilang Tuhan yang memberi benih untuk kita tabur. Dan Tuhan yang memberi roti untuk kita makan. Saya alami itu dan ini yang sering membuat saya menangis ketika datang kepada Tuhan. Tidak tahan. Lihat kasihnya, lihat kuasanya, lihat penyertaannya, lihat kebaikannya. Kasihnya terlalu tinggi, dalam, dan lebar. Nah, ini saya wariskan kepada anak saya. Saya bawa anak saya mengenal Tuhan dari dia kecil. Ya, dari belum bisa ngomong, saya wariskan iman. Ayo minta sama Tuhan, ayo berdoa. Ya, nanti kamu lihat firman Tuhan berkata Tuhan itu mendengar doa kita dan menjawabnya dari surga. Jauh dari yang kita minta dan doakan, dia alami itu. Nah, sebelum saya ajarkan, saya juga alami, saudara. Baru menikah, gak bisa masak. Apa yang terjadi, saudara? Tetangga kirim makanan, saudara. Gak cuma satu piring, satu mangkok. Rantang susun, saudara. Gak 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Sampai saya bisa masak, saudara. Saya alami betapa dahsyatnya Tuhan itu. Dan saya wariskan ini kepada anak saya. Nah, kita pun harus seperti itu, ya. Jadi jangan simpan kepercayaan kita untuk diri kita sendiri. Jangan hanya kita yang dekat sama Tuhan, tetapi biar anak kita memiliki iman yang sama dengan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, biar anak-anak kita juga mengasihi Tuhan. Karena itu ajarkan hukum-hukum Tuhan kepada anak-anak kita. Ajarkan, kenalkan siapa Allah yang kita sembah. Didik anak-anak dalam iman Kristen. Jangan sampai kita kehilangan generasi. Satu ayat terakhir, Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya,
Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Bangsa Israel ini dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi suatu hari ada satu angkatan yang tidak hidup seperti nenek moyangnya. Mereka tidak kenal Allah yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, yang menuntun nenek moyang mereka dari tanah Mesir. Dan mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, seperti yang ditulis di ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Nenek moyangnya menyembah Tuhan Allah yang hidup, keturunannya menyembah Baal. 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Ada banyak orang tuanya hamba Tuhan, ya, anaknya tidak kenal Tuhan, bahkan menyembah Allah yang lain. Hidup tidak seperti iman percaya orang tuanya. Banyak. Kenapa bisa begitu? Karena tidak diajarkan, tidak diperkenalkan, ya, cuman dibawa jadi Kristen, agama Kristen dari kecil, begitu ya. Tapi dia tidak pernah mengajar anak-anak akan hukum-hukum Tuhan, tidak pernah mengajar anak-anak untuk mengenal Tuhan, ya. Cari istri pun cari yang tidak kenal Tuhan, begitu ya, beda keyakinan. Nah, salah siapa? Ya salah orang tua, ya, karena orang tua tidak mengajarkannya. Firman Tuhan berkata harus jadi pasangan yang seimbang, tapi orang tua membiarkan, karepe begitu ya, nanti Tuhan bekerja, Tuhan pasti punya rencana. Suatu hari saya tegur seorang anak rohani, kok kamu pacaran dengan ini? Oh, nggak apa-apa, Mak, kata mama, nanti dia akan bertobat. Ya, kalau saya sih, saya ajarkan hukum-hukum Tuhan. Ya, memang sampai hari ini anak saya belum punya pacar, begitu ya. Tapi saya yakin dasar firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hatinya tidak akan pernah dia lupakan. Kalaupun kita sudah salah didik anak kita tidak pernah ajarkan, kita pikir nanti ketika dia besar dia pasti ngerti. Tapi ketika dia besar, dia kehilangan iman percaya. Ketika dia besar, dia sudah tidak hidup dalam Tuhan. Luntur lambat. Bukankah dia Allah yang memulihkan dan menolong kita? Akui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan percaya Tuhan akan pulihkan keluarga kita. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, bawa anak cucu menantu yang belum ada di dalam Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, minta jamahan Tuhan. Saya percaya suatu hari mereka juga akan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Seringkali kami bodoh dan tidak mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam mendidik anak-anak kami, di dalam mewariskan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati, kami mengaku bersalah kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun dan kami percaya Engkau Allah yang mengampuni seluruh kesalahan dan dosa kami, dan Engkau Allah yang akan memulihkan keluarga kami. Anak cucu menantu yang belum ada di dalam Tuhan, bahkan suami pasangan kami yang belum ada di dalam Tuhan pun, kami mintakan anugerah Tuhan turun atas mereka. Mereka boleh mengenal Tuhan. Tuhan singkapkan setiap selubung yang membuat mereka tidak bisa mengenal Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kami percaya janji-Mu. Satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat persekutuan yang indah malam hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan mengajar kami, Tuhan mendengar doa kami, dan Tuhan
menerima setiap persembahan yang kami persembahkan untuk-Mu, pujian yang keluar dari dasar hati kami yang terdalam. Kami berdoa biar pujian kami menyenangkan hati Tuhan dan memberkati-Mu dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sedikit saya sampaikan, sahabat wanita yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini corona sedang giat-giatnya hadir di tengah-tengah kita. Saya berharap kita waspada ya, khususnya ibu-ibu yang punya anak kecil. Memang anak kecil itu punya imun yang tinggi, tapi terakhir mutasi corona ya menyerang anak-anak dan orang muda. Saya berharap tidak bawa anak ke mall dulu, tidak bawa cucu ke mall dulu, tahan kaki ya. Kalau mereka kena, kita juga yang sedih. Saya berharap kita semua menjaga ya. Kita lakukan bagian kita, saya percaya Tuhan melakukan bagiannya, melindungi dan menjaga kita. Amin. Tuhan memberkati. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.